untuk kami wawancarai Iya. mengenai sosial ekonomi. Ini untuk menyelesaikan tugas kuliah kami. Apakah Ibu berkenan untuk meluangkan waktunya sebentar untuk kami wawancarai? Bisa. Baik, terima kasih Ibu. Pertama, saya ingin mengajukan sekitar 5 atau lebih dari itu pertanyaan. Apakah Ibu berkenan untuk menjawabnya? Iya. Pertanyaan apa itu, Dek? Oh ya, ini Bu mempunyai usaha seperti kos-kosan ya Bu ya? Iya, kos-kosan. Selain itu, apakah Ibu ada usaha sampingan selain kos-kosan? Kuliner. Kuliner tapi di bidang roti, kue, bukan makanan siap. Ya makanan siap saji juga tapi di roti. Terus itu. Apa yang menjadi motivasi Ibu membuka ini bidang usaha ini? Kalau saya tuh senang ke roti itu seperti gitu karena barang ini tahan. Saya tuh nggak lari ke jajan pasar. Jajan pasar itu kan kadang pagi dibuat atau subuh dibuat, siang atau sore itu udah basi. Nah, jadi saya tuh buatnya itu larinya ke roti cake karena cake tuh bisa tahan. Kalau punya saya itu tanpa pengawet bisa 3-4 hari. Nah, kalau orang nggak tahu ya, orang biasa ada yang sampai seminggu. Saya lari situ. Itu kalau nggak tahan kan besok masih bisa terjual lagi. Nah, apalagi yang mau ditanya? Ya Bu. Oh ya, Ibu sudah berapa lama menjalankan bisnis ini? Bisnis yang Ibu jalankan? Kuliner ya, kue ini ya. Kalau kuliner. Kalau nggak salah udah mau 6 tahun. Lumayan lama ya Bu. Kalau maaf Bu, kalau kos-kosannya sudah berjalan berapa lama? Kos-kosan mungkin ada kali 18 tahunan ada. Sudah lumayan lama ya Bu. 17-an lah gitu, 17 belum 18 tahun, belum ada 17-an lah gitu. Oh ya Bu, pas awal mula Ibu membuka usaha roti ini, kuliner ini, mohon maaf ya Bu sebelumnya pertanyaannya mungkin agak itu, berapa modal yang Ibu keluarkan? Karena semuanya sesuatu kalau orang baru usaha itu kan modalnya kecil. Ya waktu itu masih buatnya tuh masih bikinnya kata orang 5-6 loyang. Kalau 5-6 loyang tuh zaman dulu kan modal juga masih murah. Kalau 5-6 loyang tuh paling 100.000 perak lebih dikit lah gitu. Itu modal untuk bahan hidupnya lain dan bahan matinya. Bahan matinya saya open, loyang itu kan nggak terhitung. Itu bahan hidup aja yang hari-hari dipergunakan seperti telur, tepung, mentega, susu itu. Setelah semakin lama kan meningkat. Nah itu ya semakin besar modalnya. Baik Bu, pertanyaan mungkin segitu saja. Saya lanjutkan ke teman saya. Baik Bu, saya mau melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Selanjutnya, apa menu andalan yang biasa Ibu keluarkan? Untuk menu andalan sih nggak ada ya. Dulu kita tuh cenderung ke karamel sama cake susu gitu. Cuma sekarang sama mungkin mahalnya dan meningkatnya harga barang, sedangkan harga penjualan kan susah untuk bersaing. Harga penjualan tetap, jadi banyak yang kita skip. Mungkin yang mengurangi itu ya ada perubahan tuh mengurangi rasa. Tadinya rasanya kata orang yang legit, sekarang jadi kurang gitu. Karena kan untuk menekan biar harga tetap, pembeli itu kan kadang nggak mau tahu maunya harga segitu. Tapi nggak mau mempertimbangkan rasa. Kadang apalagi kalau orang kita nih kebanyakan maunya kadang besar, murah, dan lihat kualitasnya rugi, besar, murah gitu. Nggak nyatanya kecil, padahal yang kecil lebih enak. Nah itu lagi. Apakah jualan Ibu selalu habis setiap kemasannya? Enggak tentu, itu tuh kalau untuk selalu habis itu momen-momen tertentu aja. Momen-momen tertentu kalau misalnya hari-hari bisa itu udah pasti selalu habis. Tapi kalau kayak gini kan saya kan buatnya kan udah pasti melebihi limit. Misalnya perhitungan kita itu kan berdasarkan, bukan hanya berdasarkan permintaan, tapi memang bikinnya kontinu setiap hari. Jadi kalau di sini perlu tambahan, misalnya saya tadi naruh di sini 10 loyang,
di sini 5 loyang, kalau di sini bisa tinggal 2 loyang saya tambahkan lagi 8, yang sini cuma masih tetap ya nggak saya tambahkan karena ini kan barang ini kan bertahan. Nah, tapi setiap hari kontinu bikin karena saya tuh usaha saya ini kan bukan satu tempat tapi subsidi silang yang saya lakukan. Jadi misalnya di sini tidak habis, mungkin di sini habis, di sini kurang, di sini malah permintaan lagi. Tahu-tahu ada lagi orang yang bukan pedagang, bukan yang kita titipin datang cuma beli misalnya ke acara tahlilan, datang atau mau beli banyak gitu, maka saya selalu ready barang. Ada lagi? Apakah keluarga ibu mendukung usaha ini? Betul sekali, karena bisa ikut makan. Iya. Apa lagi? Berapa harga dagangan yang ibu jual? Tergantung, dia kan ada ukuran, tergantung permintaan. Ada loyang yang paling kecil itu dari saya 20.000, tapi terkadang saya jual juga ke konsumen yang jarang, bukan di tempat saya order ya, itu saya jual 22. Kalau yang ukuran loyang 20, kalau loyang 24 itu 28 sampai 30. Kalau loyang ukuran 26, 40 sampai 45 dari saya. Itu terus tergantung mereka request nggak. Kalau mereka biasa request ada yang pengen, saya pengen mentega yang lebih enak, saya pengen rasa lebih enak, harganya lebih dinaikkan lagi, tergantung permintaan. Ibu kalau boleh tahu apa yang sering dipesan atau yang best sellernya itu apa menu Nah itu ya, tapi lebih banyak itu mereka itu susu, pandan sama karamel. Penjualnya sih ke karamel, tapi karamel saya agak kurang. Karamel saya pun juga agak kurang karena apa? Kita nih kebanyakan orang kita di sini kan suka ngopi kan, bukan ngopi kopi tapi fotokopi. Gaya hidup orang sini kan, oh ini lagi laku nih, oh ngikut, oh ini belum tentu bertahan kata orang sini, istilahnya ngacau, dia bikin kacau. Paham kan ya? Kafe laku, bikin kafe, es ini lagi laku, oh yuk bikin es ini ya, tapi belum tentu bertahan dia tuh, siapa kuat aja itu di situ. Terus apakah ibu ada mengalami kerugian dan pemasaran? Pemasaran kalau alhamdulillah sih kalau kerugian di pemasaran tidak, tapi kalau kerugian dari kita sendiri, kecelakaan kita dalam bekerja, misalnya lupa memberi kembang, lupa cara masak, pengolahan air yang salah, itu kan merusak kulit. Karena karamel itu terutama karamel ya. Terus telur kalau telurnya kurang bagus, kue jadi bantat, tapi kan bukan di pemasaran, itu dari kami. Kalau di pemasaran sih alhamdulillah lah, karena ya itu tadi saya bilang, kue saya itu kan kenapa saya senang kue ini, karena kue ini tuh tahan sekian hari, jadi saya tidak ada rasa takut hari ini tidak laku, besok masih bisa diperjuangkan, besok tidak laku masih bisa diperjuangkan. Nah, sekiranya masih ndak diperjuangkan lagi, masih ndak ya kita kerjakan dengan cara misalnya bikin kue keringnya gitu, diolah lagi biar tahan sampai peran terakhir. Nah itu dikeringkan. Kalau masih dikeringkan misalnya udah kelewatan batas ndak bisa, sekarang aja sama bebek jadi ndak mubazir. Kecuali karamel kambing ke kambing kakek. Nah itu apalagi. Apakah ada hambatan sebelum ibu mulai usaha ini? Hambatan sih semua usaha pasti ada, karena kita tuh sesuatu kalau kita usaha itu paling tidak pengenalan itu membutuhkan waktu sekian lama. Perjuangan itu pasti ada, orang bisa untuk cari langganan itu kan tidak gampang. Setelah mengenal, cocok harga, cocok rasa, baru orang kan merasa itu mau ngulang lagi, cocok harga, oh murah kata dia, oh besar, nah, itu. Bagaimana ibu mengelola keuangan dan pemasaran dalam usaha ibu? Kalau mengelola keuangan tuh susah deh, pokoknya itu sifatnya kan tidak intern ya. Kalau mengelola keuangan, yang pasti itu prinsip saya ya udah penting larikan ke modal gitu. Terus apalagi tadi ujungnya? Mengelola keuangan sama apa? Pemasaran. Paling kalau pemasaran itu kalau mau tuh memperbesar jaringan, cuman tenaga yang nggak mampu. Itu paling memperbesar jaringan, nambah jaringan kan, yang tadinya bisa kita bikin 10
10 titik kita tambah 2 titik gitu. 2 titik itu kita coba kan kita harus sabar karena pengenalan barang, tapi setelah orang tahu nanti mereka langsung telepon. Tapi saya terus terang saya lebih suka order kue saya itu ke pasar tradisional daripada ke supermarket minimarket gitu ya. Karena pasar tradisional tuh dia tuh pemberitahuannya lebih cepat. Misalnya karena pasar tradisional kan, Mbak tolong ini ada yang unggul. Nah, karena lama pasar tradisional kan, oh ini bisa nggak ada lagi nggak barangnya. Sebenarnya saya telepon yang punya, dia bilang gitu, Mbak di rumah ada juga nggak bisa antar nggak ini ada yang unggul. Saya cepat antar. Itu cara pemasaran kita. Misalnya di daerah mana kita naruh, misalnya di tempat penitipan kue adalah. Nah tidak kan kadang pembeli itu kan tiba-tiba. Itulah ibarat kayak gini kan. Mereka tuh biasa kan kalau orang ada acara mau keluar kota karena mungkin tuh oleh-oleh atau apa gitu ya, roti itu ya, karena dia kan barang paham. Masih ada enggak untuk bawa keluarga mungkin sekian loyang di sini. Posisinya saya naruh di sini cuma ada 5 loyang, kita ambil 10 loyang. Telepon ke saya. Nah itu kalau kita ready barang rumah cepat antarkan. Jadi mau ditanya Apa yang ibu lakukan untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada? kalau untuk mempertahankan mungkin mengutamakan rasa. Tetaplah kita bertahan dengan rasa. Terus apa tadi kalau untuk berlangganan terus harga ya itu tadi tuh menetapkan harga. Kadang pembeli ini kembali ke kita lah, karena kita kalau barang naik sedikit kita lihat yang ini agak murah, pasti kita untuk membagi uang nih kan, untuk membagi uang dari situ kita kan ngambil yang murah walaupun sebenarnya kualitas itu lebih bagus, tapi karena untuk membagi ya udahlah biar aja itu jadi mempertahankan harga gitu. Terus satu lagi apa tadi? Dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Ya, kalau pelanggan yang sudah ada itu tergantung sih, karena barang kayak gini juga kan mereka kan nggak selalu itu aja, kan ada masa jenuhnya mereka mau makan itu terus. Iya. Nah itu kalau mereka namanya makan lama kayak kamu, kalau kamu lebih suka bakwan kan bakwan, kalau kamu nggak mau lagi suka bakso karena nasi goreng. Nah itu tergantung. Kalau untuk mempertahankan pelanggan itu sih susah ya. Itu tergantung kalau mereka mau makan itu terus. Karena mereka kan ada kalanya mau makan gorengan, kan tidak selalu pengen makan yang manis. Ada lagi. Mungkin sekian pertanyaan dari kami berdua. Mohon maaf jika pertanyaannya menyinggung atau apa-apa buat masukan. Nah itu buat masukan yang kalian juga, siapa berarti kalian juga akan buka usaha seperti ini di bidang kuliner kan. Jadi kalian oh iya lihat kata ibu ini nih gini nih ya, itulah perbedaan kenapa saya pilih usaha itu daripada jajan pasar. Jajan pasar ya itu paling berdasarnya cuma hitungan jam, hitungan hari. Setelah itu berhenti kerjanya lebih awal, dari ini pun lebih santai kerjanya, nggak terlalu seperti apa jajan pasar. Ini termasuk jajan pasar juga, cuma kan barangnya lebih tahan. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? mungkin juga Bu, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf ya Bu, Enggak apa-apa, hari minum dulu deh. Iya. Ya enggak apa-apa. Iya. Minum dulu. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya. Iya. Betul. Sekian dari kami Bu. Iya. Terima kasih. Ya minum dulu.